Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali. Semoga kegiatan kita dari awal sampai akhir mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semuanya sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dalam kondisi sehat. Semoga kesehatan kita menjadi modal bagi kita untuk selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pakaian yang belum rapi, takut ada sampah yang kotor yang dibawa, silakan ambil terlebih dahulu. Silakan ambil dulu terlebih dahulu, dibuang dulu ke tempat sampah. Udah siap? Udah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Amin. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Silakan saudara Akmal untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Yang hadir, Akmal hadir ya? Hadir. Sipa juga hadir. Septia juga hadir ya? Siap. Yang lainnya hadir semua. Mudah-mudahan yang hadir kita hari ini betul-betul mendapatkan ilmu yang barokah, betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari materi sebagai lanjutan pada pertemuan sebelumnya. Coba lihat dulu ke depan, perhatikan. Mengonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram. Untuk hari ini tujuan pembelajarannya adalah pada aspek pengetahuan peserta didik melalui diskusi dapat yang pertama mengaitkan dampak positif mengonsumsi makanan dan minuman halal terhadap kesehatan jiwa dan raga dengan tepat. Kemudian mengaitkan dampak negatif mengonsumsi makanan dan minuman haram terhadap kesehatan jiwa dan raga dengan tepat. Pertemuan kemarin itu belajar tentang makanan dan minuman yang haram. Kemudian pertemuan sebelumnya lagi belajar tentang makanan dan minuman yang halal. Nah, yang akan kita pelajari hari ini kaitan dengan pertemuan sebelumnya adalah kita masih mempelajari makanan minuman halal dan haram, tetapi kaitannya dengan yang pertama, kaitannya dengan kesehatan jiwa. Kenapa kita harus mengkonsumsi yang halal? Apakah ada kaitannya dengan kesehatan jiwa atau tidak? Kenapa kita tidak boleh makan atau minum yang haram? Apakah akan berpengaruh terhadap jiwa atau tidak? Nah, itulah yang akan kita bahas. Jadi, paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak yang mau? Siap. Di kampung halaman kita banyak kita temukan makanan, ada yang halal, ada yang juga haram. Ada orang yang mengonsumsi yang halal, ada juga sebagian orang yang mengonsumsi makanan yang haram. Contohnya seperti apa yang mereka konsumsi yang haram? Daging monyet atau daging kera atau haram? Haram. Coba ada hubungannya nggak? Ada kaitannya nggak dengan kesehatan jiwa kita? Ada. Apa contohnya? Untuk menyembuhkan penyakit. Ada tahu dampak negatif? Tahu dampak negatif itu akibat buruk yang ditimbulkan. Misalkan ketika kita makan yang halal, maka dampak positifnya banyak nanti. Kemudian kalau kita
makan yang haram, dampak negatifnya terhadap tubuh kita, terhadap kesehatan jiwa kita itu pasti akan terjadi. Makanya kita tetap mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Makanan dan minuman ada kaitannya atau pengaruhnya terhadap kesehatan jasmani. Oleh karena itu, pastikan apapun yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan dan minuman atau produk-produk yang baik. Makanan baik berpengaruh terhadap jasmani seseorang. Di antara pengaruh tersebut, 1. Pertumbuhan tubuh dan kecerdasan akal. 2. Kesehatan tubuh. 3. Sumber tenaga atau energi. Tubuh akan sehat dengan makanan dan minuman bergizi sesuai ajaran Islam. Yang barusan di video ada yang bertanya? Hah? Barusan berbicara tentang apa saja di video? Yang pertama, dampak positif, kemudian dampak negatif. Dampak negatif apa? Mengonsumsi haram. Kemudian tentang apa lagi? Ketika kita membeli sesuatu harus melihat nama produknya. Jadi kita lihat kemasannya. Kalau kita misalnya jajan dari apa, yang tiba-tiba ambil. Tapi kita perhatikan dulu ini isinya apa, ada nilai gizinya enggak. Kemudian kita lihat bahan yang digunakannya apa saja, komposisinya apa saja. Kemudian yang paling penting ada sertifikasi halal atau tidak. Biasanya kan ditampilkan kan di situ ada halal. Kalau ada, berarti kita boleh makan, boleh beli. Kalau tidak, bagaimana kalau kita ini suka makanan tersebut? Tapi pasti lihat ini komposisinya enggak jelas. Kemudian tidak ada label halal. Apa yang akan kita lakukan? Tidak membelinya. Kita suka, betul suka dengan makanan itu. Tapi ternyata label halalnya tidak ada. Boleh kita beli enggak? Tidak. Kemudian yang akan dilakukan apa? Membeli yang lain, betul. Misalkan begini, kita pergi ke Jakarta, kan di rest area kita berhenti. Di rest area kan di situ biasanya ada toko-toko makanan. Pas kita masuk ke dalam toko, ternyata di toko tersebut misalkan ada minuman tersebut, ini lagi haus, panas, enak kayaknya. Yang akan kita lakukan sebelum kita berpikir apa dulu? Lihat kemasannya, baca kemasannya, betul apa lagi? Oh, lihat halal atau tidak. Kalau kita lagi haus ternyata ini tidak ada label halalnya, apa yang kita lakukan? Tidak meminumnya atau tidak membelinya. Karena kalau kita haus terus harus apa lagi? Gimana caranya? Memberi yang lain, walaupun itu kurang disukai. Artinya kemasan itu sangat penting bagi kita. Kalau kita memilih jajanan yang diolah, kemasannya penting. Kemudian di situ ada label halal atau haramnya, itu juga sangat penting. Sekarang permasalahannya, suka jajan cilok enggak? Suka jajan bala-bala? Suka jajan pisang? Ada label halalnya atau tidak? Ada label halalnya tidak? Tidak. Benar, tidak ada label halal. Itu makanan halal atau tidak? Halal. Kenapa bisa jadi halal? Label halal tidak ada. Bahan-bahannya halal. Kemudian bala-bala tidak ada sertifikasi halal. Atau harus ada misalkan warung kopi berlabel halal, harus begitu? Tidak. Kenapa tidak? Karena memang sudah tahu bahwa barang-barangnya atau bahan-bahannya halal, wujudnya halal, tapi cara mendapatkannya
Misalkan ada warung di kampung kita menjual pisang goreng. Bagaimana kalau pisangnya hasil mencuri? Haram. Haram. Kalau kita habis makan bala-bala, keluar tenaga atau tidak? Yang tadinya lapar makan bala-bala keluar tenaga atau tidak? Keluar, benar. Jadi ada energi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau yang masuk ke dalam tubuh itu adalah halal, maka pengaruhnya akan sangat baik terhadap perkembangan mental kita, perkembangan akal kita, perkembangan hati kita. Kemasan makanan, kemasan minuman, kita kan ada tiap hari makan kemasan. Jajan di warung meleleh, kemasan. Kemudian jajan sukro, kemasan. Jarang kan kita bawa dari rumah makanan yang hasil olah kita sendiri, bawa sekolah, dimakan di sekolah, nggak beli dari yang mana? Dari pasar bisa jadi, bisa dari mana? Tapi kalau memang kita tidak tahu asalnya dari mana, ya kita bisa boleh mengkonsumsinya karena kita tidak tahu. Kecuali kalau ini tahu pisang ini hasil curi, tapi kita ikut makan, sama aja dengan curi. Dan itu akan berdampak negatif terhadap tubuh kita, terhadap kesehatan akal kita, terhadap kesehatan jasmani kita, terhadap kesehatan rohani kita. Paham sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, ada beberapa permasalahan yang biasa tampil dalam kehidupan sehari-hari, kita pecahkan bersama melalui kegiatan diskusi. Kita bagikan dalam kelompok ya. Ini bertiga, 1, 2, 3. Ini bertiga, 1, 2, 3. Oke, siap? Siap? Sok silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Kelompok. Kan masih ada obat Semuanya dia mau lihat bagaimana pendapat Anda. Berarti ini yang bikin pendapat hasil diskusi ke tidak usah terfokus sama materi dan buku dan lain sebagainya. Pendapat kita tentang hal ini, tentang kasus ini. Oke, siap? Tentang ini, tentang kasus yang ini. Kemudian apa saja faktor penyebabnya? Orang berperilaku seperti ini penyebabnya apa saja? Menurut kita, menurut hasil diskusi kelompok dan selanjutnya. Oke, nanti kalau ada yang masih kurang paham bisa ditanyakan kembali. Oke, siap? Silakan. Selagi masih ada obat yang halal, maka konsumsilah obat yang halal. Dibunuhkan dibunuh jika tidak menemukan sehingga termasuk binatang haram dikonsumsi. Melihat kondisi seperti itu muncul beberapa pertanyaan. Kalau soal tentang Menurut Kompasiana.com. Mau dimulai dari kelompok berapa? Kelompok 1. 1, 2, 3 ya. Siap. Yang ke depan cukup perwakilannya saja. Kemudian nanti kalau ada yang belum dipahami dari apa yang disampaikan teman kelompok lain, boleh kita tanya atau kita boleh memperkuat argumennya. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3. Oke. Sebagian orang meyakini darah dan daging ular sebagai obat sehingga mereka menjadikan ular sebagai obat. Padahal ular termasuk binatang buas yang diperintahkan Allah untuk dibunuh jika kita menemukannya, sehingga termasuk binatang haram dikonsumsi. Melihat kondisi seperti itu muncul beberapa pertanyaan. 1. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Pendapat kami, selagi masih ada obat yang halal, maka konsumsilah obat yang halal dan jauhilah mengkonsumsi obat yang haram. 2.
Dua, apa saja faktor penyebab mereka menggunakan obat dengan barang haram? Karena kepercayaan orang di sekitar lingkungan mereka. Tiga, apakah boleh menggunakan makanan haram untuk pengobatan sementara ada banyak obat lain yang halal? Tidak boleh karena masih ada obat yang halal. Empat, bagaimana menurut syariat Islam? Jelaskan dalilnya. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, makanan daging ular untuk pengobatan tidak diperbolehkan. Dikhawatirkan di dalam ular terdapat racun atau bisa yang dapat membahayakan bagi orang yang memakan ular tersebut. 5. Adakah dampak negatif mengkonsumsi obat dari makanan haram? Sebutkan. 1. Amal ibadah tidak diterima. 2. Tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Dapat merusak kesehatan jiwa. 4. Merusak keimanan. 6. Adakah dampak positif mengonsumsi obat dari makanan haram? Sebutkan. Tidak ada. Alasannya karena obat haram tidak sehat untuk tubuh. 7. Bagaimana solusi atau jalan keluarnya agar kita terhindar dari mengonsumsi makanan haram sebagai obat? 1. Menjauhinya. 2. Mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memeriksa kandungan yang ada di dalam tubuh ular. Adakah yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada, cukup. Oh, sangat jelas sekali. Siap. Terima kasih. Alhamdulillah, presentasinya sangat baik-baik. Ya, kita lihat terlebih dahulu. Bapak sudah kasih nilai dalam diskusi. Yang pertama, untuk kelompok 1 nilainya alhamdulillah mencapai 85. Tepuk tangan. Kelompok 2 alhamdulillah nilainya 90. Tepuk tangan. Dan untuk kelompok 3 alhamdulillah nilainya 93. Tepuk tangan. Hasil diskusinya sangat bagus sekali. Artinya apa yang tadinya kita pahami setelah diberi pertanyaan, diberi masalah, ternyata kita mampu menjelaskannya dengan baik. Konsep yang dipermasalahkan barusan dalam kegiatan diskusi adalah ketika orang menggunakan barang yang haram atau makanan yang haram atau minuman yang haram dikonsumsi dengan alasan sebagai obat. Bagaimana Islam memandang hal tersebut? Semuanya sangat jelas menyatakan selama masih ada yang halal, digunakan yang halal, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa, yang diprediksi misalkan kalau tidak minum yang haram ini orang akan meninggal. Itu juga hasil penelitian misalkan dokter. Jadi tidak boleh semangat. Alhamdulillah solusinya juga bagus-bagus. Solusinya wah ada yang sampai patuhi perintah Allah, ya kan? Kemudian tolong dilihat dulu kandungannya, kemudian tolong ditanyakan dulu kepada ahlinya, misalkan kepada dokter. Jadi kita betul-betul agar dapat menjauhi hal-hal yang dikatakan oleh Allah. Bagaimana diskusi barusan? Alhamdulillah tanya. Nambah ilmu atau tidak? Nambah benar? Ada yang bisa dibawa pulang ilmunya? Sebelum kita tutup, silakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing seperti biasanya. Kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Kita hari ini mau belajar apa? Dampak positif mengkonsumsi makanan yang dan haram. Dampak negatif mengkonsumsi makanan yang haram. Apa saja dampak positifnya? 1. Dapat menyehatkan tubuh. 2. Menyehatkan akal, menyehatkan badan. Apakah perlu kita melihat label halal? Perlu. Apakah kita perlu melihat isi kemasan? Perlu. Agar apa? Makanan itu halal atau haram? Apakah bergizi atau tidak? Bapak berikan penguatan kembali bahwa hindari makanan dan minuman yang haram, konsumsi makanan dan minuman yang halal agar kita betul-betul mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian agar pikiran kita, akal kita, badan kita betul-betul sehat jasmani dan sehat rohani. Atau ada yang masih bisa ditanyakan?
Evaluasi digunakan HP saja. Kalau yang tidak membawa HP, Bapak kasih nanti lembar soalnya. Linknya sudah dibagikan barusan sama Bapak. Silakan dikerjakan melalui link. Tes IPA nilainya 70, Septian 80, Lois 70, Naik 70, kemudian Sally Nuraitan nilainya 100. Tepuk tangan pokoknya. Sebelum kita pulang, tolong tulis untuk di rumah tugas. Carilah satu artikel yang menjelaskan dampak negatif mengonsumsi makanan minuman haram atau dampak positif mengonsumsi makanan minuman halal. 1. Tuliskan judulnya. 2. Tuliskan penulisnya siapa. 3. Tanggal terbitnya. Sudah? 4. Alamat linknya. 5. Kesimpulan artikel. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Kemudian jangan lupa membaca materi yang telah dipelajari ataupun yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan itu dikerjakan di rumah. Sebelum pulang kita berdoa. Sebelum siap semuanya, mohonlah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita selamat di perjalanan sampai tujuan dan betul-betul kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.